Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tekanan pada bidang lengkung, stabilitas, dan keseimbangan relatif. Yang akan kita bahas pertama yaitu tekanan total pada bidang lengkungnya. Perhatikan bidang lengkung yang tenggelam seperti yang ditunjukkan pada gambar ini ya, bidang lengkung ini dengan massa statistik dan berat spesifik gamma. Jika dA merupakan luas elemen pada bidang lengkung yang berada pada kedalaman H, ya, di bawah permukaan fluida, total tekanannya itu seperti ini. Seperti biasa kalau kita membahas benda yang tenggelam di dalam fluida, maka kita hanya mengambil sampelnya sebagai elemen. Nah, ini kedalaman sampel dihitung dari permukaan bebas ya di sini sampai elemen yang kita ambil itu sebesar H. Untuk total tekanannya yaitu dP sama dengan PdA sama dengan gamma H. Gamma H ini dari P ya, kemudian dikalikan dengan dA. Untuk dP, D ini menunjukkan bahwa benda yang ditinjau itu sangat kecil ya. Makanya di sini juga dA. dA itu menunjukkan dia beroperasi pada benda yang sangat kecil, yaitu elemen yang kita ambil dari benda yang tenggelam. Untuk dP sendiri bekerja normal, maksudnya bekerja normal itu tegak lurus terhadap permukaan bidang ya, yang ini. Kita akan memperoleh tekanan total pada bidang lengkung ketika kita melakukan integrasi terhadap rumusan ini ya. Jadi kalau mau mendapatkan P di sini ya, tekanan total, maka ini diintegrasikan. Kita integralkan ruas kiri dan kanan, dP, integral dP, integral gamma H, dA ya. Nah ini integral dari dP itu P. Ini integral gamma H, dA. Nanti baru bisa diproses ya. Baik, kita lihat di gambar ya. Tekanan total yaitu dP yang bekerja pada dA itu dapat diselesaikan dengan apa? Dengan cara menguraikan menjadi komponen vertikal dan komponen horizontal. Komponen vertikal itu ditunjukkan oleh dPV ya. Komponen horizontal itu dPH. Nah, sama nanti rumusannya itu dPH sama dengan dP sin theta ya. Nah, ini kalau misalkan kita uraikan ya gambarnya, ini P, dP maksudnya, di sini dPV, di sini dPH ya. Tetanya ada di sini. Oke. Kan seperti ini. Maka dPV kosinus theta itu kan berarti dPV per dP ya. Jadi dPV sama dengan dP cos theta. Sedangkan dPH sama dengan dP sin theta. Nah, seperti ini ya. Ini kita bisa jabarkan lagi. Tadi dP kita tuliskan PdA ya. Di sini PdA sin theta. P-nya kita ganti dengan gamma dikali H dA sin theta. Ya. Ini juga sama, PdA kosinus theta sama dengan P-nya kita ganti dengan gamma H dA ya, dA tetap kosinus theta. Kalau misalkan kita mau mencari pH ya, pH tinggal diintegralkan ya. Integral gamma
HDA sin theta. Ini juga sama. Sebenarnya prosesnya tadi sama ya, dPV sama dengan integral gamma H dA cos theta. Ini kalau diintegralkan itu sama seperti integral dx. Di sini ada x pangkat 0 ya. X pangkat 0 berarti 1 per 0 plus 1, x 0 plus 1 hasilnya x. Ini juga sama, ada PV pangkat 0, maka hasilnya PV. Untuk pH juga prosesnya sama, tadi langsung saya singkat ya. Sama dengan PV, ini integral gamma HDA cos theta. Nah, di sini ada keterangan bahwa pH adalah tekanan total pada luasan proyeksi bidang lengkung terhadap bidang vertikal. Yang tadi ya dijelaskan proyeksinya yang direpresentasikan oleh bidang CD ya. PV yaitu gaya berat fluida yang berada di atas bidang lengkung sampai ke permukaan fluida. Nah, di sini PV ya. Berat gaya berat fluida yang bekerja yang berada di atas bidang lengkung sampai permukaan fluida ya. Selanjutnya stabilitas benda tenggelam dan terapung. Kalau benda yang tenggelam atau terapung ya cenderung untuk kembali ke posisi tegak lurus seperti semula setelah mengalami perpindahan. Jadi misalkan kita geser sedikit, benda tersebut akan sedikit bergerak tapi dia akan cenderung untuk kembali ke posisi semula. Benda tenggelam atau terapung dapat mengalami perpindahan linier ke arah horizontal ya atau vertikal, atau dapat mengalami perpindahan menyudut dengan adanya gaya-gaya eksternal. Jika benda tenggelam atau terapung dalam kondisi keseimbangan atau equilibrium ya, dipindahkan sedikit ke arah vertikal atau horizontal, kemudian setelah gaya-gaya eksternal yang menyebabkan perpindahan hilang, ketidakseimbangan gaya tertentu terbentuk ya, dan cenderung mengembalikan benda ke posisi semula. Sekarang yang akan kita bahas adalah benda yang terapung ya. Gaya apung pada benda dengan berat W dan pusat massanya itu di G bekerja melalui pusat massa volume air yang dipindahkan, yaitu titik pusat gaya apung B ya sebesar VB. Dalam kondisi keseimbangan, berat kapal ini dimisalkan kapal ya, berat kapal W harus sama dengan gaya apungnya gitu ya, dan keduanya bekerja pada garis vertikal yang sama. Kalau misalkan kita beri ya sedikit perpindahan angular, kita seperti mau dirotasi gitu ya, membentuk suatu sudut theta, maka titik pusat gaya apung akan bergeser ke B aksen ke sini ya. Nah, ini selanjutnya titik perpotongan antara BG dengan garis vertikal yang melalui B ya, itu dinamakan metacenter atau kita beri simbol M. Sedangkan jarak antara G dan M disebut dengan tinggi metacenter. Berdasarkan posisi M terhadap G ya, kondisi keseimbangan benda dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil itu yang ini ya. Ini keterangannya belum ditulis. Yang ini stabil, gambar yang pertama. Yang ini tidak stabil ya. Tidak stabil. Kemudian yang ini netral. Baik, untuk keseimbangan stabil ya. Jika M berada di atas G. Nah, ini M-nya metacenternya itu di atas G. Artinya apa? Artinya tinggi metacenternya positif ya. Nah, kemudian akan menimbulkan momen
pemulihan atau restoring moment ya sebesar W dikali dengan GM sin theta ya dengan arah yang berlawanan dengan momen yang mengakibatkan perpindahan angular. Jadi kita bisa simpulkan bahwa keseimbangan stabil dicapai jika BM ini ya BM itu lebih besar daripada BG. Maka di sini sudah dituliskan ya. Kemudian untuk keseimbangan yang tidak stabil yaitu jika M berada di bawah G. Artinya apa? Tinggi metasenternya itu negatif ya. Maka keseimbangan tidak stabil terjadi jika BM itu lebih kecil dari BG ya. Nah, untuk keseimbangan netral, jika G dan M-nya ini berhimpit, artinya apa? Tidak ada tinggi metasenternya atau bisa kita katakan tinggi metasenternya itu 0. Dan benda stabil pada posisi perpindahan ya. Kondisi keseimbangan netral itu bisa kita katakan terjadi jika BM ya. BM itu sama dengan BG, seperti itu. Selanjutnya ada keseimbangan relatif. Massa fluida yang bergerak sedemikian rupa sehingga tidak ada lapisan yang bergerak relatif terhadap lapisan yang bersebelahan, maka tegangan gesernya dapat dikatakan bernilai 0 di seluruh fluida yang bergerak. Dengan kata lain apa? Massa fluida bergerak jika partikel fluida tidak bergerak relatif terhadap partikel lainnya. Nah, ini disebut fluida dalam kondisi statis ya. Sedangkan untuk keseimbangan relatif sendiri atau dinamis terjadi antara partikel fluida di bawah pengaruh gaya percepatan dan tekanan fluida normal terhadap bidang kerja. Ada dua kasus yang menarik dalam hal ini ya, yaitu percepatan linier seragam dan percepatan radial. Baik, kita bahas percepatan linier seragam terlebih dahulu ya. Fluida dalam bejana terbuka seperti ini, seperti gambar yang ada di sini, kita misalkan mengalami percepatan sebesar AX ya. Setelah beberapa saat, fluida tersebut akan menyesuaikan diri terhadap percepatan tersebut sehingga fluida bergerak seperti halnya zat padat gitu ya. Dan massa fluida secara keseluruhan dalam kondisi keseimbangan relatif. Percepatan horizontal AX ini mengakibatkan permukaan bebas fluida mengalami kenaikan yang berlawanan arah dengan arah dari AX ya. Dan keseluruhan massa fluida dipengaruhi oleh gaya gravitasi, gaya hidrostatik, dan gaya percepatan atau inersia ya. Dengan M kita misalkan sebagai massa fluid. Untuk keseimbangan partikel dengan massa M di permukaan bebas kita bisa tuliskan ya. Ini yang F, gaya ini kita proyeksi. Jadi kita proyeksi terlebih dahulu F-nya terhadap sumbu X dan sumbu Y seperti biasa ya. Ini misalkan F, ini sudutnya mungkin berbeda tapi dimisalkan saja sama. Ini kita tarik garis ya. Ini sebagai Fx, yang ini sebagai Fy ya. Di sini ada Mg, berat ya, gaya berat, Mg atau W. Baik, sekarang kita cari sumbu gaya di sumbu X. Itu kan pergerakan fluidanya ke sini ya, berarti MAX. Fx-nya itu kalau misalkan theta di sini berarti kalau kita mengikuti sifat dari sudut ya, maka tetanya ada di sini. Sehingga Fx itu F sin theta MAX. Tadi saya sebutkan bahwa
percepatan horizontal AX ini yang arahnya ke sini ya, itu akan mengakibatkan permukaan bebas fluida mengalami kenaikan yang berlawanan arah dengan AX ya. Dan keseluruhan massa fluida tadi dipengaruhi oleh inersia salah satunya. Baik, ini untuk Fx, maka ini Fx, Fy, karena tidak ada gerakannya, ini 0. Maka kalau kita proyeksi di sini Fy itu F cos theta dikurangi dengan gaya berat mg sama dengan 0. Maka F cos theta sama dengan mg ya. Nah, ini awalnya dari sini. Kemudian kita bisa tuliskan juga kemiringan dari permukaan bebasnya ya, yaitu depan per samping. Maka kita bisa tuliskan dari sini ya, kemiringan permukaan bebas tadi akibat gerakan dari percepatan fluida. Maka kita gunakan ini depannya ya, MAX, yang ini MG sebagai sisi sampingnya per MG. Ini M dicoret sisa AX per G. Ini kemiringannya. Kemudian kalau kita lihat tadi, saya katakan kan di sumbu Y itu tidak ada percepatan. Nilainya itu 0 ya. AY-nya yang di sini. Nah, percepatan vertikal AY tidak menyebabkan gangguan pada permukaan bebas dan massa zat cair dalam kondisi keseimbangan karena adanya gaya gravitasi, gaya hidrostatik, dan gaya inersia gitu ya. Jadi makanya tadi kita tuliskan di sininya tidak ada pengaruhnya gitu ya. Yang berpengaruh itu kan fluida yang mengalami percepatan seragam ya AX sepanjang garis horizontal ini. Maka untuk yang AY-nya itu tidak berpengaruh. Selanjutnya keseimbangan kolom kecil zat cair dengan luas penampang delta A ya. Di sini kita dapat tuliskan menjadi PdA sama dengan rho H dA dikali gravitasi. Ingat karena kita meninjaunya itu elemen ya, jadi ini menggunakan tanda dA bukan A. Plus rho H dA AY ya. Ini bisa kita sederhanakan ya. Ini P, ini kan nah habis rho Hg plus rho H AY ya. Atau bisa kita tulis P sama dengan rho H G plus AY. Sama saja. Selanjutnya untuk kasus berikutnya terkait percepatan yaitu kasus percepatan radial ya. Tabung silinder yang berisi zat cair sebagian diputar terhadap sumbu vertikal dengan kecepatan konstan sebesar omega ya. Gerakan memutar ini ditransmisikan ke bagian-bagian zat cair yang berbeda. Setelah beberapa saat, keseluruhan massa zat cair diasumsikan mempunyai kecepatan angular yang sama seperti benda padat ya. Partikel-partikel zat cair tidak akan mengalami gerakan relatif. Massa partikel M di permukaan bebas, misalkan ini ya, dalam kondisi keseimbangan oleh adanya gaya gravitasi, gaya hidrostatik, dan gaya sentrifugal ya yang mengarah keluar sebesar M omega kuadrat dikalikan dengan R ya. Untuk kemiringannya kita bisa tuliskan secara matematis yaitu tangen theta sama dengan theta di sini berarti kalau
untuk bagian sini theta ada di sebelah sini ya. Sehingga di sini dy per dr. Sama dengan bisa juga kemiringan itu dirumuskan dengan perbandingan antara gaya sentrifugal dengan gaya berat dari partikelnya ya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini sudutnya ya theta, maka M omega kuadrat dikali R per mg. Ini M-nya habis, sisa omega kuadrat dikali R per G. Nah, sekarang kita tuliskan dy per dr sama dengan omega kuadrat dikali R per G. Maka dy sama dengan omega kuadrat R per G dikali dengan dr ya. Nah, sekarang kita integralkan untuk mendapatkan y. dy sama dengan integral omega kuadrat R per G dr. Ini seperti biasa ada y pangkat 0, maka integral dari dy itu y. Ini konstan, keluar ya, omega kuadrat per G, sisa integral R dr. Maka omega kuadrat per G, integral dari R itu 1 per 2 R kuadrat. Sehingga Y sama dengan omega kuadrat dikali R kuadrat per 2 dikali dengan gravitasi. Plus C ya, ada konstanta integralnya. Seperti itu. Baik, itu saja materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.